Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini, tidak mengadu kepada makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang suka mengadukan musibahnya kepada manusia, apakah gunanya kamu mengadu kepada manusia yang tidak bisa memberi manfaat atau bahaya? Jika kamu bersandar kepada mereka dan berbuat syirik di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan menjauhkan dan menjatuhkanmu ke dalam murkanya serta menghalangimu darinya. Dalam tema tidak mengadu kepada makhluk ini, Syekh Abdul Qadir Jailani di awal kalimatnya langsung menyindir kita, yang dimana kita ini selalu atau kebiasaan kita selalu mengadu musibah kepada orang lain, dan ini merupakan sesuatu yang seperti kebiasaan kita. Kalau kita tidak mengadu, sepertinya kayak gimana gitu. Dan ini sering terjadi kalau kita mendapatkan bencana atau rezeki kita surut, pokoknya hal-hal yang minus kita selalu mengadu kepada orang lain. Padahal kita sadar ketika kita mengadu atau membicarakan keburukan kita atau sesuatu yang buruk yang dialami kita, mengatakan hal ini kepada orang lain itu belum tentu bisa menolong kita. Paling orang lain itu hanya bisa berkata, yang sabar. Paling sebaik-baiknya orang itu pasti seperti itu. Dan menurut saya hal ini sesuatu yang memang benar buruk, seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya suatu tanda bahwa kita ini tidak nerima atas ketentuan-ketentuan Allah, tetapi ketika kita mengadukan hal ini, kita hanya memperlihatkan keburukan-keburukan kita saja, atau kita ini hanya membuka aib diri kita sendiri. Dan itu apa sih untungnya? Aib kita dibukakan, orang lain belum tentu menolong. Bahkan yang ada, orang lain itu malah melihat kita itu gimana gitu. Mestinya kita ini harus bisa menjaga aib kita sendiri. Selain untuk menjaga harga diri kita atau kehormatan kita atau penilaian buruk orang lain terhadap kita. Dan katanya, wahai orang bodoh, kamu mengaku bahwa kamu berilmu, termasuk kebodohanmu adalah kamu mencari dunia dari selain pemiliknya. Kamu mencari kesembuhan dari bencana dengan mengadu kepada makhluk. Celaka kamu. Jadi maksudnya mungkin menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketika kita mengadu kepada makhluk atau kepada orang lain, seakan-akan kita ini mencari kesembuhan dari bencana itu, padahal itu sesuatu yang salah. Jadi mencari kesembuhan dalam suatu bencana itu bukan dengan cara mengadu kepada orang lain, tetapi kita harus mau menerimanya dengan ikhlas dan rela. Dan katanya, jika anjing yang buas saja dapat dilatih berburu, menjaga binatang buruan, dan meninggalkan keinginan serta wataknya, demikian pula burung apabila dilatih sanggup menahan watak serta meninggalkan keinginannya memakan buruan. Seharusnya nafsumu juga bisa dididik seperti itu. Bahkan ia lebih berhak dididik supaya memiliki ilmu dan kepahaman sehingga ia tidak memakan agamamu. Nah, ini sindiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya anjing saja yang wataknya seperti itu, kalau mau dilatih dia bisa menjaga hewan buruannya. Padahal sebenarnya si anjing ini kan bisa memakan hewan buruan, tapi ketika dilatih dia bisa menjaga, malah bisa menjaga hewan buruan itu. Nah, kenapa kita sebagai manusia tidak mau melatih watak-watak buruk kita? Ini sindiran yang tajam sekali. Menghancurkanmu dan mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepadanya. Darah dan daging seorang mukmin dilindungi oleh agama. Janganlah kamu menemani nafsu sebelum kamu mendidiknya. Jika kamu telah mendidik, memahamkan, dan menjinakkannya, temanilah ia dan jangan tinggalkan ia,
kemanapun kamu berada, yakni dalam setiap keadaan, karena setelah jinak, ia akan menjadi penyabar, memiliki pemahaman, dan rela dengan bagian yang telah ditentukan. Janganlah kamu memisahkan antara tepung gandum dengan roti, karena tepung gandum itu akan dibuat adonan roti. Janganlah kamu lebih menyukai makanan daripada makan, agar kamu dapat membantu melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengutamakan orang lain. Wataknya berubah menjadi pemurah, zuhud terhadap dunia, dan cinta akhirat. Kemudian manakala ia telah zuhud terhadap akhirat dan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mencari Dia bersamamu. Ia akan berjalan bersama hatimu ke pintunya. Ketika itulah ia akan datang kepadanya, dan semua berkata, "Wahai orang yang tidak makan dan tidak minum." Orang sakit yang berakal tidak mau makan kecuali dari tangan dokter atau dengan perintahnya, dan ia akan selalu patuh kepadanya. Ia tidak akan berbuat buruk, baik di depan maupun di belakangnya. Wahai orang yang tolol, wahai orang yang tergesa-gesa, makanan yang telah diciptakan untukmu, siapakah orang lain yang mampu memakannya? Rumah, istri, kendaraan yang telah diciptakan untukmu, siapakah yang mampu mengambilnya? Kebodohan apa ini? Kenapa kamu tidak punya keteguhan, akal, dan iman? Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan kepada diri kita, kalau memang kita ini iman terhadap Allah, bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, mestinya kita itu jangan mengkhawatirkan atau jangan merisaukan tentang sesuatu hal itu, seperti misalnya rezeki, jodoh, dan yang lain-lain. Kita harus punya keimanan yang kuat. Jadi ketika kita berbicara keimanan, yakin bahwa jodoh, rezeki itu Allah yang atur, tetapi pada kenyataannya kita selalu merisaukan atau mengkhawatirkan jika hal itu tidak kita terima. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tanda kalau kita ini, keimanan kita ini lemah. Tidakkah kamu membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai gulam, jika kamu bergaul dengan orang mulia, janganlah meminta upah atau pemberian. Keduanya pasti akan kamu dapatkan tanpa meminta dan berburuk adab. Jika ia melihat kamu tidak meminta dan beradab buruk, ia akan mengistimewakanmu, melebihi kawan-kawanmu yang tengah berusaha bersamamu. Ia akan menemanimu dan memuliakanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ditemani dengan sikap membantah dan menentang, tetapi sebaliknya dengan sikap baik, tenang, lahir batin, dan selalu rela. Barang siapa yang rela dengan takdir akan dapat bersuhbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan perumpamaan yang cukup tepat menurut saya. Yang dimaksud dalam kalimat tadi bahwa kalau memang kita ini iman atau percaya atas janji-janji Allah itu, lalu kenapa kita masih meragukannya lagi, masih mempertanyakannya lagi? Nah, jadi kalau seandainya kita benar-benar beriman, percaya kepada Allah, ya mestinya kita itu jangan mempertanyakan lagi hal-hal itu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kerja kita, usaha-usaha kita. Karena yang diwajibkan bagi manusia adalah usaha kita. Misalnya ketika kita bekerja, nah kalau kita bekerja, pasti kan di awal kita itu sudah ada kesepakatan bahwa kita siap bekerja dan siap menerima upah. Nah, kalau memang kita sudah percaya atas kesepakatan itu, kenapa kita harus memikirkan lagi tentang upah-upah itu? Ya, sebaiknya, sepantasnya kita itu harus lihat atau harus mengutamakan pekerjaan itu. Apakah kita ini melakukan pekerjaan atau cara bekerja kita ini baik atau tidak, sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang punya pekerjaan itu atau tidak.
Kalau kita sudah merasa baik, merasa benar, maka upah itu pasti akan kita terima. Nah, begitu juga dengan Allah. Jika Allah menjanjikan tentang sesuatu hal, maka jangan mengkhawatirkan atau jangan merisaukan. Justru yang perlu kita perhatikan itu adalah usaha-usaha kita. Apakah usaha kita, cara kerja kita, cara ibadah kita, cara hidup kita ini sesuai tidak dengan keinginan Allah? Kalau kita sudah sesuai dengan keinginan Allah, nah maka pasti Allah itu akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan Allah itu akan memberikan dengan lebih. Karena seperti kita, misalnya kita punya anak buah. Kalau anak buah itu dalam kerjanya itu benar-benar khusyuk, ikhlas, dia tidak mempedulikan jabatan atau upah atau apa, dia fokus dengan kerjaan itu. Nah, si atasan ini melihat sebenarnya, walaupun sekilas misalnya kita merasa bahwa kita ini tidak diperhatikan, kita harus tahu bahwa setidak-tidaknya atasan kita itu pasti akan mengontrol. Dan mengontrol itu pasti akan teliti. Nah, ketika kita bekerja dengan baik, dengan benar, nah penilaian si atasan ini, si bos ini akan baik kepada diri kita. Dan pasti hatinya akan tergugah dengan sikap-sikap kita. Dan yang akhirnya, sekalipun dalam perjanjiannya kita akan memberikan upah segini, karena ada penilaian baik dari usaha kita, dari cara kerja kita, maka si bos ini, si atasan ini akan memberikan lebih kepada diri kita karena ada nilai plus yang dimiliki oleh diri kita. Ini mungkin perumpamaannya seperti itu. Dan katanya barang siapa yang rela dengan takdir akan dapat bersyuhbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahuinya akan berdiri bersama dia, bukan dengan selain dia. Ia akan hidup dengan dia, bukan dengan selain dia. Wahai gulam, jika kamu hendak berbicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika hendak diam, diamlah dengan niat yang baik pula. Tanpa niat yang baik, bicaramu atau diammu adalah dosa. Barang siapa tidak mendahulukan niat sebelum beramal, sama dengan tidak beramal, karena diam atau bicaramu tidak mengikuti sunnah. Ketika keadaan berubah, rezeki sulit, kamu pun menjadi berubah demi sesuap nasi. Ketika barangmu rusak, kamu pun mengkufuri nikmat yang lain hanya karena hilang satu nikmat. Seolah-olah kamu penguasa dan dapat memutuskan. Kamu disuruh melakukan, tetapi tidak kamu lakukan. Mengapa kamu bersikap demikian? Setelah bersikap seperti ini, kamu tentu akan dibenci dan diusir. Siapakah kamu, wahai anak Adam? Kamu diciptakan dari setetes air yang hina. Tawaduklah kepada Tuhanmu dan merendahlah kepadanya. Jika kamu tidak bertakwa, maka tidak ada kemuliaan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun di hadapan orang-orang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai kaum, hendaklah kamu selalu berhati-hati, karena kamu senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kamu berpikir, bukalah mata hati. Jika satu rombongan datang ke rumahmu, hendaklah kamu tidak memulai berbicara. Biarlah bicaramu menjadi jawaban saja, dan kamu tidak perlu bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna. Tauhid adalah fardu. Mencari yang halal juga fardu. Mencari ilmu-ilmu yang menyangkut kegiatan sehari-hari juga fardu. Ikhlas dalam beramal juga fardu. Tidak meminta ganti dalam beramal juga fardu. Tinggalkanlah orang-orang fasik dan munafik. Bergabunglah dengan orang-orang soleh. Jika kamu sulit untuk membedakan antara orang soleh dengan orang-orang munafik, maka salatlah malam 2 rakaat dan berdoalah, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku orang-orang soleh.
Pertemukanlah aku dengan orang-orang yang menunjukkan aku ke jalanmu, serta memberiku makanan dan minuman darimu, bahkan menghiasi mataku dengan cahaya kedekatan denganmu, dan ia bisa menceritakan kepadaku apa yang nyata-nyata ia lihat, bukan sekedar cerita. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tip kepada diri kita, jikalau kita kebingungan katanya mencari orang yang soleh, maka disuruh untuk sholat 2 rakaat dan berdoalah seperti yang tadi saya katakan. Itu doanya. Yang jelas dalam kalimatnya itu ada kalimat, dan ia bisa menceritakan kepadaku apa-apa yang nyata-nyata ia lihat, bukan sekedar cerita. Jadi orang yang soleh ini yang benar-benar soleh. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu hal itu yang benar-benar ia lihat. Jadi bukan hanya cerita dari orang-orang. Misalnya kan kalau kita dalam hal syariat misalnya, kita menceritakan surga dan neraka, itu kan karena berdasarkan cerita-cerita orang dulu atau orang-orang soleh dulu. Nah, keinginan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita itu harus mempunyai guru, yang dimana guru itu ketika dia menceritakan sesuatu hal perkara itu, hal itulah yang dialami oleh dirinya. Jadi ketika si guru itu menceritakan tentang surga neraka, si guru ini harus memang pernah atau melihat surga itu dengan hatinya atau dengan pengalamannya. Jadi bukan hanya cerita saja. Dan katanya kaum sufi itu makan dari makanan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, juga minum dengan minuman terhibur dengannya. Mereka menyaksikan pintu kedekatan dengannya. Mereka tidak menerima dengan cerita, tetapi dengan bermujahadah, bersabar, dan pergi meninggalkan dirinya dan makhluk, sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Jadi si orang sufi ini menerima hal ini itu bukan karena berdasarkan cerita, jadi pengalaman sendiri. Jadi contohnya seperti inilah. Ketika saya berbicara tentang hal ini, tentang tasawuf ini, nah kita ini membicarakan tasawuf ini bukan hasil dari cerita-cerita dari Syekh Abdul Qadir Jailani saja, atau dari Ibnu Athaillah atau Imam Ghazali atau siapa ke yang orang-orang soleh itu, tetapi harus dialami oleh diri kita sendiri. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti itu, bahwa seorang sufi itu ketika merasakan sesuatu hal tentang kebaikan, kenikmatan, itu merupakan kenyataan, bukan cerita-cerita, bukan dongeng-dongeng. Dan memang sebenarnya sulit kalau bercerita atau menceritakan tasawuf itu tanpa kita merasakan terlebih dahulu atau pernah terjun masuk langsung dan merasakan tentang hal-hal itu. Karena dalam penjelasan-penjelasan itu seperti yang dikatakan atau yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu pasti ada sesuatu yang mungkin kita ini kurang paham. Tetapi kalau kita pernah merasakan atau memahaminya atau mengalaminya, jadi kalimat-kalimat itu kita ngerti, oh ini maksudnya ke sini, oh ini maksudnya ke sini, walaupun tidak seterang benderang, ya setidak-tidaknya kita itu alurnya itu kita tahu kemana. Jadi kita ini tidak salah dalam menjelaskannya. Karena saya juga suka bertanya-tanya sih ketika ada orang yang menceritakan atau yang membahas tentang tasawuf, tetapi dalam pembahasannya agak melenceng gitu, terkesan seperti dicocok-cocokin gitu. Salah satunya semacam panah lah. Ada kan orang yang membahas tentang mati sebelum mati, dibahas ke panah. Ini kan tidak sejalan kalau menurut saya. Mungkin bagi orang awam itu sesuai, karena ya panah kan
seperti ini katanya, mati sebelum mati begini ya. Jadi terkesan pas, padahal kalau kita lihat sebenarnya beda. Mati sebelum mati yang disabdakan oleh Rasulullah dan fana billah itu berbeda, lain. Yang dimana mati sebelum mati adalah sesuatu yang dimana manusia mempunyai hak untuk melakukannya, sementara fana billah itu manusia tidak memiliki hak untuk fana. Jadi fana ini adalah hak Allah. Ketika Allah cinta kepada makhluk, maka Allah akan memfanakan si makhluk itu. Nah, jadi tidak mungkin sesuatu yang kita tidak memiliki hak lalu diperintah oleh Allah atau oleh Rasulullah, maka ini tidak sejalan. Maka pembahasan tasawuf sebenarnya kalau kita tidak terjun atau tidak pernah mengalaminya, kita akan sulit. Jadi jangan sampai main cocokologi semacam kayak begitu. Dan yang jelas kalau kita berbicara atau kita membahas tasawuf, sebenarnya kita ini seperti menampar diri sendiri. Jadi jangan menganggap teman-teman ketika saya berbicara seperti ini, bukan berarti saya menasihati teman-teman. Walaupun kelihatan menasihati teman-teman, mengajak teman-teman, padahal sebenarnya hati saya itu selalu menampar diri saya sendiri. Bahkan saya ingin mengatakan, mungkin di video ini saya ingin mengatakan, tolonglah kepada teman-teman, doakan saya supaya saya menjadi orang yang dicintai Allah, atau orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah itu sendiri. Atau lebih jelasnya, jadikanlah atau doakanlah saya menjadi kekasih Allah. Seperti itu, karena ketika saya berbicara tentang hal ini adalah tamparan saya kepada diri saya sendiri. Sesungguhnya itu yang saya rasakan. Kadang-kadang setiap tadi saya berbicara itu, di hati ini ada suatu tamparan yang terus-terusan. Kadang ada terkesan seperti menunjuk, itu kebodohan kamu, itu ketololan kamu ini begini. Dengan kata lain, bahwa diri saya ini orang yang masih kotor, yang masih perlu untuk diobati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kita ini orang-orang yang sakit, yang perlu untuk diobati. Dan katanya ketika mereka telah sampai kepada Tuhannya, Dia mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka hikmah dan ilmu. Dia memperlihatkan kepada mereka kerajaannya dan mengenalkan kepada mereka bahwa di langit maupun di bumi tidak ada selain Dia. Tidak ada pemberi maupun penahan selain Dia. Tidak ada yang menggerakkan ataupun membuat diam selain Dia. Tidak ada yang menentukan dan menetapkan kecuali Dia. Tidak ada yang memuliakan dan menghinakan kecuali Dia. Tidak ada yang menguasai atau memaksa kecuali Dia. Dia perlihatkan kepada mereka apa-apa yang ada di sisinya, sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata hati dan nurani mereka. Karena itulah mereka tidak silau melihat kerajaan dunia. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang Engkau perlihatkan kepada mereka, beserta ampunan dan kesehatan. Dan berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itulah kajian tasawuf yang temanya tidak mengadu kepada makhluk. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan mau melaksanakannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang seutuhnya manusia, yang sesuai dengan keinginan Rasulullah dan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.